Assalamualaikum Putri, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Eta, selamat sore. Gimana nih kabarnya Putri? Lama nggak ketemu? Alhamdulillah baik Bu Eta, tapi saya sedikit ada masalah nih. Hmm, Kayaknya Putri ini banyak pikiran deh kelihatannya. Lesu banget nih wajahnya. Coba kira-kira ada masalah apa yang mengganggu pikiran Putri? Kebetulan ada 15 menit ini saya ada waktu luang. Barangkali Putri mau bercerita? Kelihatan sekali ya Bu wajah saya. Ya nih banyak masalah baik di rumah maupun di sekolah. Cuma kalau di rumah bisa saya handle sih, tapi kalau di sekolah kan uh, banyak yang buat saya bingung nih Bu. Oke, coba Putri bisa sampaikan apa tujuan dari pembicaraan kita hari ini? Iya nih Bu, sebenarnya saya ingin meningkatkan strategi mengajar Bu pada kurikulum Merdeka, khususnya anak-anak kelas 4 saat ini loh Bu. Gitu. Oke, semoga nanti setelah pembicaraan ini Putri bisa tercerahkan ya. Nah, sekarang mau tanya, pembicaraan kita hari ini apa yang ingin Putri dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide-ide baru Bu dalam meningkatkan motivasi saya dalam mengajar agar anak-anak semangat belajar di kelas 4 Bu. Tapi saya bingung dalam menyiapkan pembelajaran apa yang saya berikan karena pembelajaran yang saya berikan itu hanya begitu-begitu saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke. Anak-anak terlihat kurang antusias Bu dan mudah mengeluh untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Padahal dalam kurikulum Merdeka ini kan lebih banyak pembelajarannya berbasis proyek ya Bu ya. Betul, betul. Tapi saya juga bingung menggunakan strategi apa ya sebaiknya untuk anak-anak menjadi semangat lagi. Oke, jadi Putri hari ini ingin mendapatkan ide-ide segar terkait dengan strategi dalam meningkatkan semangat dan motivasi pada siswa Putri gitu ya Putri. Kemudian ide yang seperti apa sih yang Putri harapkan dari siswa-siswa Ibu supaya mereka itu bisa meningkatkan motivasinya? Jadi gini Bu, saya kan sudah kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun ini berkecimpung menjadi wali kelas 4. Akhir-akhir ini saya merasa kelas 4 ini terlihat kurang bersemangat dan pasif dalam belajar Bu. Oh iya. Karena materi yang saya sampaikan itu kurang mengena kepada siswa. Saya ini banyak anak-anak yang mengeluh kepada saya, kenapa pada waktu pembelajaran anak-anak tidak bersemangat, bahkan terkadang sulit dikendalikan dalam kelas, banyak gaduhnya gitu Bu juga. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi Bu, contohnya ketika anak-anak merasa kurang bersemangat itu dalam bentuk apa ya? Seperti apa begitu? Misal kemarin pada waktu saya menjelaskan materi banyak mengandung unsur bacaan yang banyak ya Bu ya. Iya. Tapi mereka malas membaca bacaan tersebut Bu. Jika saya beri pertanyaan, terlihat anak-anak bersikap pasif Bu, tidak mau menjawab dan tidak mau bekerja sama dengan temannya, gitu Bu. Oke Putri, jadi Putri 3 tahun akhir ini 3-4 tahun ya tadi menjadi wali kelas 4 merasa menggunakan strategi yang begitu-begitu saja. Akhirnya muridnya terlihat pasif dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran Putri. Nah, waktu itu ketika Putri menggunakan strategi yang sama, kira-kira apa yang terjadi, Bu? Kenapa kok Putri bisa menggunakan strategi tersebut dalam jangka waktu 3-4 tahun itu terus?
Ya, karena sebelumnya anak-anak yang merasa sangat bersemangat dan aktif, mereka selalu punya motivasi diri, Bu, untuk menjadi yang lebih baik. Terus anak-anak, eee, sudah merasa bosan gitu, Bu, dan mengeluh. Oh gitu. Jadi menurut Putri apa sih kriteria kegiatan yang dianggap Putri berhasil dan kenapa kegiatan itu dipandang Putri berhasil? Mmm, pada waktu saya pembelajaran itu anak-anak, eee, apa Me saya sering menggunakan games education, Bu, atau pembelajaran berbasis permainan seperti ice breaking, word wall, quizzes. Menurut saya itu kegiatan yang paling seru dan membuat siswa antusias untuk bersemangat belajar lagi, Bu. Itu dalam Oke, pembelajaran saya. Menurut oke. saya sih, Bu. Ya. Nah menurut Putri nih, kegiatan tersebut kira-kira bisa tidak Bu kalau dipakai dalam pembelajarannya Putri untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar anak-anak? Kan kelihatannya seru tuh. Ada wordball tadi, ada quizzes, anak-anak bisa belajar sambil bermain. Kira-kira menurut Putri bagaimana? Ya ya, Bu, ya. Mungkin strategi itu saya aktifkan kembali ya, Bu, biar mereka menjadi aktif dan bersemangat lagi dalam pembelajaran mungkin ya, Bu, ya? Iya, setuju juga saya Bu. Selain itu, apakah ada kegiatan lain Bu yang bisa dipakai juga? Mmm, Memberikan cerita motivasi at dan penerapan mindfulness, Bu, ya? Hmm, oke. Eee, dalam pembelajaran biar anak-anak lebih sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran saya. Mungkin nanti saya akan lakukan lagi deh, eee, penerapan mindfulness itu, Bu. Oke, sejauh ini Putri mendapatkan pencerahan apa dari pembicaraan kita tadi? Saya merasa senang, Bu, lega bisa di-coach sama Bu Eta dan saya perlu tidak perlu mengganti strategi pembelajaran yang sudah saya pakai, Bu, dan membuat semangat saya lagi untuk mengembangkan strategi yang dulu saya kembangkan, saya hidupkan kembali agar anak-anak tidak bosan dan, eee, mengikuti era zaman sekarang, Bu, anak-anak zaman sekarang yang milenial-milenial ini, Bu. Oke, sekarang rencana Putri ke depan apa, Bu? Apa ya, Bu, ya, mungkin membuat, strategi pembelajaran dan ide-ide baru dan membuat, jadwal untuk kedepannya agar anak-anak menjadi menarik, mencari video-video dari media sosial untuk, eee, apa, sebagai media pembelajaran saya nanti. Oke, bagus juga itu Putri. Nah, Putri mau memulai dari mana untuk melaksanakan perencanaan yang Putri pikirkan tadi? Mungkin nanti saya akan mencari referensi dulu ya, Bu, ya, baik dari internet, YouTube, atau media sosial lainnya, serta mungkin saya bertanya kepada teman sejawat saya bagaimana, eee, pengalaman mereka mengajar di kelas 4 yang dahulu, agar anak-anak bisa tertarik dalam pembelajaran yang Oke. Adakah rekan kerja yang bisa diajak kerjasama oleh Putri untuk saling membantu? Siapa ya, Bu, ya? Mungkin, Pak Fitri mungkin ya, karena dia juga ahli dalam bidang IT, terus masih muda, berkompeten, mungkin beliau mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk menyiapkan media pembelajaran yang saya butuhkan mungkin, Bu, ya.
Oke, bagus sekali Bu. Saya juga pernah ketemu sama Pak Fitri ya, memang beliau sangat kreatif dan inovatif sekali dalam pengembangan media berbasis digital terutama ya Bu. Mungkin nanti bisa membantu Putri untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Nah sekarang, apakah ada hal-hal lain yang Putri bisa lakukan untuk mendapatkan ide baru selain berkolaborasi dengan rekan sejawat? Mungkin nanti saya juga akan lebih sering melihat podcast dan konten pendidikan ya Bu ya, pendidikan dasar supaya lebih update lagi dengan strategi pembelajaran yang menarik dan disukai anak-anak. Misalnya saya akan ikut program pengembangan diri, seminar-seminar yang ada di PMM atau pelatihan-pelatihan yang lain, seperti itu Bu. Wah, keren sekali nih. Wah, pasti nanti Putri nggak cuma jadi idamannya para siswa, tapi juga banyak followersnya nih. Karena banyak berjumpa dengan teman-teman yang hebat di luar sana ya. Iya, ngalahkan sama Bu Mega sama Bu Dewi ya Bu ya? Iya, betul. Oke, target selanjutnya kira-kira sampai kapan nih Bu? Mungkin 1 minggu cukup kali ya Bu ya? Atau 2 minggu ya? Nanti saya, hubungi lagi Bu, kalau saya sudah melakukan, progresnya, Weta saya hubungi untuk saya ceritakan hasil, bagaimana, kemajuan anak-anak dalam pembelajaran saya. Oke, siap. 1 sampai 2 minggu lagi saya tunggu ya kabarnya Putri. Nanti bolehlah kita keluar ke kampung sawah mungkin sambil makan-makan cantik gitu. Tapi Bu Eta ndak sibuk kan? Kalau saya suatu saat nanti saya telepon Bu Eta, saya mau cerita lagi nih progresnya yang Bu Eta kemarin sarankan. Siap kan Bu? Oke, siap lah Bu. Nanti saya luangkan waktu untuk Putri. Apa sih yang enggak buat Putri? Aku jadi malu Bu. Oke, Terima Putri. kasih ya Bu ya. Ya itu ya, Ya. karena waktu kita sepertinya sudah habis. Jadi semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa mencerahkan Putri, dan Putri harus tetap semangat terus ya dalam menjalani profesi sebagai guru ini, karena memang apa ya, masalah problem itu pasti ada, tapi kita sebagai guru yang profesional harus bisa menyelesaikannya dengan semangat dan ikhlas gitu. Tetap semangat ya Putri. Siap selalu. Mungkin Amin, itu. amin. Ya, Sehat-sehat ya Bu Eta, ya, terima sampai kasih. ketemu lagi 1-2 minggu lagi ya, kita janjian nanti. Siap. Oke. Oke, semangat Assalamualaikum selalu ya. Eta. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih.